Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inilah yang disebut kiamat. Jadi manusia kalau belum ketemu kiamat, ya ndak bangkit-bangkit. Kenapa? Karena jadi Tuhan terus. Karena jadi Dajjal terus yang matanya hanya satu. Yang di atasnya ada lambang kaf, fa, ro. Kafir. Apa yang dimaksud mata satu? Matanya, hatinya hanya terpaut memandang dunia. Seolah-olah dunia ini panggung sandiwaranya manusianya. Seolah-olah di dunia ini hanya manusianya sebagai artis-artis dan tokoh-tokoh pemainnya. Kenapa manusia menuduh bahwa yang berlaku di dunia ini hanya artis-artis manusianya? Karena manusianya sama-sama mengesahkan dirinya sendiri di dalam dadanya. Seolah-olah tak ada penguasa selain manusia. Inilah celakanya manusia yang jauh dari Tuhannya. Seolah-olah Allah itu tidak bisa apa-apa. Seolah-olah Allah itu tidak bisa jadi siapa-siapa. Lah kalau Allah tidak bisa apa-apa. Lah kalau Allah tidak bisa jadi siapa-siapa. Lah kita, saya, Anda itu siapa? Apa saya, Anda bukan ciptaan Allah? Ataukah saya dan Anda ciptaan iblis? Kita sendiri tidak tahu kapan kita diciptakan. Kita sendiri tidak tahu kapan, sejak kapan cikal bakal badan ini diperjalankan, dihidupi, dijaga, dicukupi sejak dari tanah dulu hingga sampai menjadi tumbuh-tumbuhan, sampai menjadi buah-buahan, sayuran, beras, padi, atau sampai dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita, sampai menjadi sel sperma dan sel telur, hingga menjadi gumpalan darah, gumpalan daging janin dan bayi. Itulah tanda-tanda kebesaran keesaan uripe Allah bila kita masih malam, bila kita masih gaib, bila kita masih enggak ada. Itulah tanda kebesaran Allah. Ketika Allah menciptakan cikal bakal badan yang dari tanah ini. Di suatu malam. Di suatu malam itu ketika manusianya belum wujud. Masih gaib. Nah, bila kita pahami sampai di sini. Siapa yang lebih wujud? Uripe Allah kah atau badan-badan ini? Badan ini tanpa hidup, ya tidak akan ada proses, ya tidak akan ada wujudnya. Tanpa wujud uripe Allah. Mari kita hayati siapakah yang wujud. Badan inikah atau hidup yang menghidupi, atau hidup yang menjaga, atau hidup yang mencukupi, atau hidup yang memelihara badan-badan ini? Manakah yang lebih esa, yang lebih wujud, yang lebih berkuasa daripada badan-badan yang bukan milik kita ini? Ayo kita hayati bersama. Mari kita belajar menghening-heningkan diri, memalam-malamkan diri, menggoib-goibkan diri kita seperti sedia kala
dari gaib ya kembali kepada yang gaib. Mari kita coba, kita hayati, kita tenangkan diri kita. Hari malapetaka. Malapetakanya hati kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silakan. Heningkan, perangi dirimu, usir dirimu di dalam hatimu. Sehingga bila sudah terusir diri manusia kita di hati kita, maka tidak akan esa lagi, tidak akan tunggal lagi manusianya. Kenapa? Karena manusianya sesungguhnya dari alam gaib ya kembali ke gaib yang wujud hanya Allah. Silakan mengheningkan cipta, saya kasih waktu 1 menit. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Mari kita buka di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas maknanya ketulusan. Coba di dalam dada kita tulus di dalam dada kita yang esa siapa? Tuluskah kita bahwa hanya Allah yang berkuasa atas diri kita? Atau kita selama ini hanya tulus kepada hawa nafsu? Hanya ikhlas kepada hawa nafsu yang berkuasa atas diri kita selama ini? Coba kita hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang artinya sesuai teksnya, sesuai terjemahannya, katakanlah di dalam kurung Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ini teks yang tersurat. Akan tetapi di balik ini ada hal besar, misteri besar tentang ketuhanan bagi orang-orang yang diberi petunjuk. Semoga saya dan Anda semua yang menyimak ini diberikan petunjuk-petunjuk itu, ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dalam kurung Muhammad. Di sini mari kita hayati, apakah Al-Quran ini hanya untuk Nabi Muhammad saja? Namun bila Al-Quran ini hanya untuk Nabi Muhammad saja, ngapain kita baca? Ngapain kita pelajari? Muspro. Bila Al-Quran ini dinisbatkan atau diperuntukkan bagi Nabi Muhammad saja. Akan tetapi Al-Quran ini bukan hanya bagi Kanjeng Nabi Muhammad saja, akan tetapi untuk seluruh umat manusia. Hingga manusia itu kembali kepada agama rahmatan lil alamin. Agama apa sih agama rahmatan lil alamin itu?
ketika diri kita menyerahkan hidup dan badan ini kepada Tuhan yang menciptakan kita, yaitu agama. Bukan Islam, bukan Kristen, bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan Sabi'in, dan bukan nama-nama agama yang dohir itu. Meskipun kita sebagai pemeluk agama-agama yang dohir itu, seumpama saya ditakdirkan Allah beragama Islam, seumpama saya ditakdirkan Allah sebagai pemeluk agama Kristen, seumpama Allah mentakdirkan diriku memeluk agama Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, ya ndak apa-apa. Yang penting di dalam agama-agama nama itu perbaiki iman kita agar kita bisa masuk agamanya Tuhan yang Esa. Agar apa? Agar kita tak terbelenggu lagi dengan agama-agama nama yang hoak itu. Agama-agama nama yang membuat keributan saja. Kalau kita masih terbelenggu di dalam agama-agama nama itu, pasti ribut terus. Kenapa? Karena masing-masing pemeluk agama merasa dirinya yang paling benar. Itulah tanda bukti bahwa yang diesakan di dalam hatinya bukan Tuhan, tapi iblis. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat nyata bagimu. Coba cek hati kita, yang ada Allah atau diri kita. Bila yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas diri kita ini masih diri kita, yaitu barangnya setan dan iblis itu, mas bro. Alhamdulillahirabbil alamin. Katakanlah Muhammad, dalam kurung ini saya tafsirkan. Tafsir menurut Allah loh ya, bukan tafsir menurut manusia. Kalau tafsir menurut manusia ya, seolah-olah manusianya yang bisa berkata-kata. Akan tetapi tafsir menurut Allah, katakanlah wahai umat manusia. Maknanya katakanlah wahai Halim, katakanlah wahai anda semua. Di mana dikatakan? Di dalam setiap dadamu katakan. Jadi bukan mengatakan yang di luar, mengatakan di dalam dada ini loh. Katakan apa yang dikatakan? Huwa, dialah hidup. Hidup. Allahu, yo sing duwe jeneng Allah itu lo urip, yang punya nama Allah, Allah Bapa Rama Sang Hyang Widi Gusti Allah, yo kuwe urip iki. Gusti Allah yo urip sing diaku-akui oleh manusia, sehingga terampaslah hidup sebagai hidupnya manusia. Apa bedanya manusia mencabut roh Tuhan untuk kehidupan manusianya? Kita selama ini tidak sadar sebagai manusia yang mencabut roh Tuhan. Akhirnya jadi Tuhan tu dewe-dewe, bergentayanganlah manusia itu. Kul, katakanlah wahai umat, wahai seluruh manusia. Katakanlah di mana? Katakanlah di dalam dadamu sendiri-sendiri. Huwa, dialah hidup. Allahu, yang bernama Allah itu Ahad, esakan. Maknanya esakan hidup ini, bahwa hidup ini Allah, bukan hidup manusianya. Tapi disinilah orang itu banyak yang gagal paham. Disinilah manusia banyak menyimpang. Disinilah manusia banyak tersesat karena sudah merasa makrifat. Yang bisa makrifat itu manusianya apa Tuhannya? Kalau manusianya tidak bisa makrifat, ngapain ngaku-ngaku makrifat?
Kalau manusianya tidak bisa apa-apa, ngapain ngaku-ngaku pinter ilmu ketuhanan?